kembali harus kita akui bahwa hanya kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Seminggu telah kita lewati, hari-hari yang ada di belakang kita, ada banyak hal mungkin yang terjadi, baik suka maupun duka, tantangan berat ataupun tidak berat. Tapi kalau kita masih boleh nikmati hari ini, pagi hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Lepas dari apapun beban hidup kita, sekali lagi saya mau katakan, hanya anugerah Tuhan semata kita ada sampai pagi hari ini. Haleluya. Itu sebabnya mari beri senyum yang paling indah buat tetangga kanan kiri saudara. Lihat tetanggamu, apa kabar? Katakan, apa kabar? Baik enggak? Haleluya. Puji Tuhan, semua baik ya. Sekali lagi, yang merasa baik karena pertolongan Tuhan, beri sorak-sorai yang paling indah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, saya senang sekali kembali bisa berhadap-hadapan dengan saudara. Boleh melihat saudara dalam keadaan yang sehat, kuat, diberkati dan tidak kurang suatu apapun. Itu artinya bahwa kerinduan dan doa saya sebagai gembala dikabulkan Tuhan hari ini, karena bisa melihat jemaat selalu ada dalam keadaan baik, sehat dan terberkati jasmani dan rohani. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati lebih lagi. Kita mau pergunakan waktu yang singkat ini untuk kita mau renungkan, kita mau melihat kebenaran firman Tuhan sebelum kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Sebelum kita makan tubuh dan darah Tuhan, mari kita siapkan hati untuk kita boleh ditabur, hati kita ditabur dengan kebenaran firman Tuhan. Yang saya percaya firman Tuhan hari ini dapat memberkati, meneguhkan iman kita, membuat kita semakin cinta Tuhan, semakin sayang Tuhan, dan semakin sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Haleluya. Dan saya sudah persiapkan satu tema, satu judul, miliki berkat Tuhan secara utuh. Kalau boleh saya sedikit agak panjang judulnya, raih, miliki, dan nikmati berkat Tuhan secara utuh. Nah, ini yang sedikit saya mau bawa untuk kita renungkan. Saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan ya hari ini. Tadi saya sempat melihat di mana di video singkat yang saya bagikan tahun 2020 juga berbicara hal yang hampir mirip dengan hal ini, tepat hari Minggu saat ini. Apakah ini kebetulan atau bukan? Saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Saya semakin diteguhkan bahwa mungkin ini menjadi suatu pergumulan saudara, untuk supaya pergumulan itu saudara temukan jawaban di dalam Tuhan. Dan oke, kita tidak panjang lebar, mari kita pergunakan waktu ini untuk kita renungkan kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Saya memulai dengan perkataan begini, kalau kita bicara berkat Tuhan, siapa yang tidak inginkan berkat Tuhan? Ada yang tidak ingin berkat Tuhan? Coba saya tantang saudara, ada yang berani katakan, oh aku nggak butuh om? Ada yang nggak butuh berkat Tuhan? Setiap kita butuh berkat Tuhan. Haleluya. Yang setuju katakan amin dong. Ya, kita butuh berkat Tuhan, siapapun kita. Dan ternyata kalau saya boleh kembali mengulang kata-kata saya beberapa minggu yang lalu, bahwa ada seorang hamba Tuhan, dia pernah menyelidiki Alkitab dan dia temukan ada lebih dari 3.000 berkat Tuhan yang ada tercatat di dalam Alkitab, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tapi saya mau ngomong sama saudara hari ini, jangan tanya semuanya itu apa, saudara selidiki sendiri. Amin. Karena terlalu banyak. Nah, 3.000 coba saudara bayangkan. Ada 3.000 berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita hari ini. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan,
Mari kita mau bahas ini buat kita pagi hari ini. 3.000 berkat Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Oke, gak apa-apa, kita pakai ini saja. Nah, Bapak Ibu, tentunya saya tidak akan menguraikan 3.000 berkat Tuhan yang banyak sekali yang dapat saudara temukan, saudara gali Alkitab sendiri, saudara temukan ada begitu banyak berkat Tuhan. Tapi tentu pagi hari ini saya hanya mau berbagi buat kita renungkan untuk supaya kita dapat memiliki, meraih, dan menikmati berkat Tuhan secara utuh atau secara menyeluruh. Kenapa saya harus tambahkan kalimat terakhir, kata-kata terakhir secara menyeluruh? Nah, tentu ini suatu hal yang penting, yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita renungkan hari ini. Karena saya tidak mau bahwa kita di sini sama dengan orang yang di luar sana. Saya tidak mau kita di sini sama seperti kebanyakan orang di luar sana. Atau bisa saya katakan bahwa kebanyakan orang Kristen di luar sana beda dengan kita di sini. Boleh katakan amin? Kita harus nikmati, miliki, raih dan nikmati berkat Tuhan itu secara menyeluruh. Kalau saya selalu tekankan kata menyeluruh, berarti ada yang tidak lengkap, ada yang tidak utuh. Itu kan persoalannya. Maka dari itu kita harus menyeluruh menikmati berkat Tuhan. Nah, seperti apa itu? Nah, ini yang sedikit saya mau uraikan buat kita. Nah, kalau sedikit saya melihat dari kata berkat itu sendiri ya, dari teks asli, sedikit saya mau bawa saudara. Karena saya tidak mau apa yang saya sampaikan ini asal omong, tidak punya dasar kebenaran yang benar. Karena entah kenapa saya dari dulu senang menyelidiki kata per kata di dalam Alkitab. Sehingga ketika saya temukan suatu kata yang menurut saya belum dapat memahami, saya coba untuk membanding-bandingkan dengan beberapa teks Alkitab yang lain atau dari bahasa asli Alkitab, baik perjanjian baru maupun perjanjian lama. Kenapa ini penting? Sekalipun saudara jemaat, mungkin saudara katakan, biar saja om yang selidiki, kami dengar saja. No. Saya mau saudara juga punya pemahaman yang benar tentang kata-kata atau hal-hal yang penting di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kenapa saya selalu tekankan ini dan saya selalu berdasarkan atau melandasi hal-hal yang seperti apa sih Alkitab ngomong? Karena saya diberkati dengan perkataan Tuhan Yesus begini, bahwa tidak ada suatu tanda baca di dalam Alkitab atau iota yang tidak punya makna. Jadi saudara bisa bayangkan loh, tanda baca di dalam Alkitab, mau titik, koma, tanda seru, tanda tanya, ternyata itu punya makna. Loh, saudara bayangkan, tanda baca saja punya makna, punya tujuan, punya arti. Loh, apalagi sebuah kata, apalagi sebuah kalimat, tentu punya makna, punya arti yang besar untuk kita renungkan. Nah, hari ini berkat. Nah, berkat di dalam teks asli, saya singkat-singkat aja ya, itu memiliki makna begini Bapak Ibu. Power of life. Berkat itu secara umum memiliki makna power of life. Apa sih power of life? Jadi bahasa sederhananya saya mau katakan, di dalam berkat itu ada sesuatu yang mampu menghidupkan seseorang. Loh, gak ada yang tepuk tangan buat Tuhan? Tepuk tangan dong buat Tuhan. Haleluya. Jadi di dalam berkat yang disediakan Tuhan, ada suatu kuasa yang mampu menghidupkan seseorang. Perhatikan ya, berkat Tuhan, saya tidak bicara soal berkat yang di luar Tuhan. Karena berkat yang di luar Tuhan itu kadang-kadang abu-abu. Kelihatan mampu menghidupi, tapi kenyataan ujung-ujungnya bisa menimbulkan malapetaka dan maut. Benar gak? Karena Alkitab katakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujung-ujungnya apa? Malapetaka, maut, kecelakaan, hal yang merugikan. Maka dari itu saya nggak mau
mau untuk menekankan hal itu, nanti ada waktunya. Hari ini saya mau menekankan dulu berkat yang mendatangkan hidup dalam hidup kita. Sekali lagi dong, kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Nah, siapa sih yang gak inginkan ini? Pendeta juga mau loh. Siapa bilang pendeta gak mau berkat? Omong kosong kalau pendeta munafik tidak mau berkat. Artinya berkat yang dari Tuhan, berkat yang Tuhan limpahkan. Karena saya katakan tadi, di dalam berkat Tuhan ada kuasa, ada sesuatu yang mampu menghidupkan hidup kita. Nah, sekarang siapa yang gak mau hidup? Makanya tadi saya katakan, pendeta pun mau berkat dan dari Tuhan. Karena berkat yang dari Tuhan itu dapat memberikan kehidupan dalam kehidupan seseorang yang benar-benar menikmati, memiliki secara utuh berkat Tuhan itu. Nah, bukankah ini hal yang indah untuk kita renungkan? Nah, sekali lagi, banyak anak Tuhan tidak mempersoalkan ini. Kita harus mempersoalkan berkat Tuhan. Apakah kita benar-benar sudah memiliki, menikmati, meraih berkat Tuhan secara utuh atau enggak? Secara sempurna atau enggak? Seperti yang Tuhan inginkan atau tidak? Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita sedikit lebih dalam, kita mau menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya mulai dari perjanjian lama ya, sedikit aja dari perjanjian lama. Bapak Ibu, banyak pemahaman orang, ya baik orang Kristen maupun orang yang di luar Kristen ya, apalagi orang di luar Kristen itu, mereka katakan begini, Tuhannya orang Kristen tuh beda ya, beda. Tuhan yang dalam perjanjian lama tuh beda dengan Tuhan yang di dalam perjanjian baru. Itu kata-kata orang yang bukan Kristen, yang di luar sana. Karena mereka beralasan begini, coba perhatikan, Tuhan yang di perjanjian lama itu nampak sadis, tidak berperi kemanusiaan. Kenapa? Karena banyak sejarah Israel ketika berperang, Allah perintahkan begini, jangan sisahkan musuh, babat habis. Ngeri kan? Ngeri sekali loh itu. Dan itulah yang menjadi dasar orang yang tidak mengerti firman, orang yang tidak mengenal Allah secara pribadi, memvonis Tuhannya orang Kristen tuh beda. Di perjanjian lama dan perjanjian baru tuh beda. Sedangkan di perjanjian baru itu lebih nampak Tuhan yang berbelas kasih. Nah, kalau orang yang gak ngerti firman, orang yang gak ngerti Alkitab ngomong begitu masih wajar. Tapi kalau kita orang Kristen yang punya konsep berpikir begitu, nah ini parah, tidak wajar. Kenapa saya katakan tidak wajar? Otomatis orang Kristen yang punya pikiran begini nggak pernah baca Alkitab dan nggak mau pernah belajar Alkitab. Nah, mari kita saya sedikit sampaikan bagi saudara. Nanti saya akan kaitkan dengan berkat Tuhan. Jadi saudara perhatikan, cara Allah menampakkan diri dan cara Allah mengajar orang Israel itu berbeda dengan cara Tuhan, treatment Tuhan buat kita anak-anak Tuhan yang ada di dalam perjanjian baru. Nah, fokus Tuhan kepada bangsa Israel, benar-benar fokus Tuhan adalah mempersiapkan umat pilihan. Dalam hal ini konteksnya orang Israel. Allah mempersiapkan suatu umat yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Sekalipun Tuhan sendiri jelas-jelas ngomong bahwa bangsa ini, orang Israel ini tegar tengkuk, susah diatur, keras kepala. Tapi Allah berkenan pilih mereka tanpa melihat sifat karakter dari orang Israel. Itu adalah hak prerogatif, keinginan Allah. Allah pilih, aku pilih kamu. Tentu ketika Allah memilih orang Israel bukan tanpa tujuan. Punya tujuan yang besar,
punya tujuan yang luar biasa. Apa itu? Nanti saya sampaikan sebentar, sedikit lagi. Jadi saya mau ngomong begini, saudara, saya mau ngomong bahwa cara Allah memproses, membentuk orang Israel itu tidak sama seperti cara Allah memproses dan membentuk kita, anak-anak Tuhan yang ada di dalam perjanjian baru. Beda. Allah di pemandangan mata Tuhan, orang Israel di pemandangan mata Tuhan, saya boleh katakan begini, Allah masih menempatkan mereka layaknya seorang anak yang masih perlu dibimbing dan dituntun. Ya kan? Nah, saudara, kita punya anak yang punya anak kecil, ya taruhlah dia sudah bisa jalan, bisa mengerti kata-kata papa mamanya. Dan saudara yang punya anak yang mungkin sudah usia di atas 15 tahun, 17 tahun, atau yang sudah dewasa. Bagaimana perlakuan saudara cara mendidik? Beda kan? Pasti beda. Kalau anak kita yang masih mungkin usia 5, 6, 7 tahun, ketika dia pegang pisau, apa reaksi kita papa mama? Lepas, bahaya, nanti kau terpotong. Lepas. Tidak pak, saya mau potong jeruk misalnya, saya mau kupas ini, no, lepas, bahaya. Iya kan? Kalau anak-anak 5, 6, 7, 8 tahun. Nah, kalau anak-anak yang kita sudah dewasa, sudah 17 tahun, 18 tahun, 21 tahun, terus dia pegang pisau, perlakuan kita masih seperti adiknya yang masih kecil, tentu anak kita yang dewasa, papa nih aneh. Nah, iya kan? Dan cara kita untuk berkomunikasi pun pasti beda. Cara kita bertanya pun pasti beda. Kalau anak kita yang sudah dewasa, ketika dia pegang pisau, pasti kita tanya, nak, mau bikin apa sih? Oh, mau kupas mangga, ya udah silakan. Ya kan? Gitu kan? Ya beda kalau anak kita yang udah dewasa pegang pisau terus kita tanya, nak mau ngapain? Mau bunuh tetangga. Lah itu nggak bisa, kita pasti tempeleng dia pasti. Jadi cara kita mendidik anak kita berdasarkan usia itu berbeda, sangat berbeda. Demikian Tuhan. Tuhan dalam mendidik orang Israel dalam perjanjian lama itu, di pemandangan mata Tuhan orang Israel perjanjian lama itu masih dipandang anak-anak. Sehingga, saudara perhatikan, segala sesuatu yang terkait berkat yang Tuhan siapkan bagi orang Israel, semua tertuju untuk berkat yang sifatnya jasmani. Berkat yang sifatnya jasmani. Banyak contoh misalnya. Mulai dari ketika saya mulai dari Musa ya, zaman Musa. Mulai dari ketika orang Israel keluar dari Mesir. Saudara perhatikan, apa yang Tuhan buat bagi mereka. Orang Israel itu budak loh, 300 sekian tahun di Mesir. Budak mereka. Mereka nggak punya kekayaan apa-apa, nggak punya harta benda apa-apa. Tapi apa yang Tuhan buat coba? Ketika orang Israel keluar dari Mesir oleh karena campur tangan Tuhan, saudara cari di dalam Alkitab, Allah pernah ngomong begini, jauh-jauh hari Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu buat orang Israel. Gimana caranya? Bayangkan, Tuhan gerakkan hati orang Mesir untuk harta kekayaan orang Mesir diberikan kepada orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Semua harta benda orang Mesir diberikan kepada orang Israel. Logikanya gini, Bapak Ibu, orang yang tahu-tahu seperti Mesir ya, tidak suka dengan Israel. Kok bisa mereka berbelas kasih gitu loh, memberikan segala sesuatu untuk orang Israel, untuk bekal dalam perjalanan. Oh, ini luar biasa. Cara Tuhan bekerja. Cara Tuhan bekerja itu tidak masuk akal kadang, tapi itulah Tuhan kita. Jadi orang Kristen, anak Tuhan yang sungguh-sungguh nggak perlu takut. Dari perihal ini saya menangkap pesan suatu berkat bahwa nggak perlu takut kita anak Tuhan. Tuhan sanggup pelihara kita. Tuhan sanggup lindungi kita. Terlalu banyak kisah dalam Alkitab orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan pasti pelihara mereka. Elia, burung loh bawa roti panggang, nggak tahu itu roti dapat dari mana. Pokoknya dengan cara Tuhan Elia terpelihara.
Janda di Sarfat, banyak, terlalu banyak. Orang Israel juga contohnya sepanjang jalan di mana, di padang gurun, ada mana, ada burung puyuh dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, nggak usah takut kita anak Tuhan. Yang benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan pasti pelihara kita. Nggak usah takut dengan berkat Tuhan. Tuhan pasti, kan Tuhan sendiri yang ngomong, aku perintahkan berkat. Jadi untuk apa kita harus ragu, takut? Kalau ada orang tutup berkat kita di sini, percaya Tuhan punya cara untuk membuka berkat di tempat yang lain. Boleh katakan amin? Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan mampu pelihara kita, asalkan kita benar-benar bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kembali perhatikan, orang Israel, orang Mesir memberikan segala harta kekayaannya kepada orang Israel. Itu sebabnya saudara perhatikan ketika Allah memerintahkan Musa untuk mendirikan kemah sembayang. Pertanyaannya begini, di padang gurun, di saat kapan orang Israel punya emas untuk membuat perkakas-perkakas yang terbuat dari emas? Di mana coba orang Israel mendapatkan kain ungu? Itu nggak murah loh di saat itu. Kain ungu untuk membuat tirai bait Allah. Di mana coba orang Israel temukan atau miliki kulit lumba-lumba untuk menjadi dinding bait Allah? Dapat dari mana coba di padang gurun? Dapat ketika mereka keluar dari Mesir. Itu semua harta kekayaan orang Mesir yang dilimpahkan kepada Israel, dan oleh itu semua mereka membangun bait suci Allah. Ya kan, logikanya di mana coba dapat itu barang-barang itu? Itu semua dari harta orang Mesir yang diberikan kepada orang Israel. Nah, Bapak Ibu, saya mau kembali kepada hal begini. Allah memandang orang Israel sebagai orang yang masih dalam tahap bertumbuh, anak-anak. Sehingga ketika orang Israel merengek-rengek, walaupun mereka marah-marah sama Tuhan, Tuhan, apakah engkau bawa kami ke padang gurun ini supaya sengaja kami mati? Sudah marah-marah tapi Tuhan masih tetap kasih makan. Ada mana, ada burung puyuh, segala sesuatu dijamin oleh Tuhan. Segala keperluan jasmani dijamin oleh Tuhan. Saya mau ngomong begini, tujuannya untuk apa coba? Tujuannya untuk apa? Tuhan manjakan orang Israel dengan segala keperluan kebutuhan jasmani terpenuhi. Untuk apa? Karena memang Tuhan punya tujuan untuk membuat bangsa ini jadi besar. Oleh kenapa Tuhan punya tujuan untuk membuat bangsa ini jadi besar? Karena melalui bangsa ini Mesias harus lahir. Untuk tujuan apa? Keselamatan yang besar. Boleh beri sorak-sorai bagi Tuhan. Jadi tidak ada hal yang tidak punya dasar kenapa Tuhan berbuat ini dan itu dalam Alkitab. Semua punya alasan, Tuhan punya alasan. Kenapa Tuhan manjahkan bangsa Israel ketika itu? Karena memang Tuhan mau buat bangsa ini jadi bangsa yang besar sampai detik hari ini, sekalipun Israel kecil. Tapi saudara lihat, cukup disegani dan ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Karena memang Tuhan sudah terlanjur jatuh hati pilih bangsa ini dan melimpahkan segala berkat atas mereka. Saudara lihat, temukan sendiri di Google, saudara search sendiri. Penemu-penemu terhebat di dunia ini dari mana semua kalau enggak dari orang Israel? Karena memang Tuhan punya tujuan. Dari bangsa ini Mesias harus lahir. Sama kita, kalau kita punya anak yang masih kecil, apapun gangguan dari luar, kita orang tua pasti akan berdiri di paling depan untuk membela anak kita. Benar enggak? Benar. Beda kalau anak kita udah dewasa. Ketika dia datang laporan, Pak, saya dibully. Kau salah apa? Nah, iya kan? Atau jangan-jangan kau yang salah. Nah, jadi treatmentnya, cara Tuhan itu berbeda. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan, jadi konteks berkat di dalam perjanjian lama itu masih kental dengan berkat-berkat yang berbicara tentang keperluan kebutuhan jasmani. Dan saya mau ngomong langsung begini,
bahwa berkat itu pun masih tersedia bagi kita hari ini atas kita jemaat Tuhan yang ada di perjanjian baru. Ya cuma Ibu Gembala yang ngomong amin. Saudara emang gak mau? Hah? Gak mau? Saya ulang ya. Berkat-berkat jasmani itu pun masih disediakan Tuhan bagi kita gereja Tuhan yang ada di perjanjian baru. Boleh katakan beri sorak-sorai bagi Tuhan. Terlalu saudara kalau nggak berikan sorak-sorai bagi Tuhan karena Tuhan terlalu baik. Coba, apa kurang Tuhan bagi kita? Apa kurang coba Tuhan bagi kita? Ketika Dia ciptakan dunia ini dengan segala isinya, Tuhan selalu katakan bahwa Aku menciptakan segala sesuatu baik dan indah. Baik, sungguh baik adanya. Semua untuk kita. Bukan untuk malaikat. Untuk kita. Tapi pertanyaannya begini, apakah kita stop sampai di situ? No. Makanya saya katakan tadi, saya mau berbicara supaya kita meraih, memiliki, menikmati berkat yang utuh. Berkat yang utuh. Kalau kita hanya punya fokus kepada berkat jasmani, itu tidak ubah kita sama dengan orang yang di luar sana. Kenapa saya katakan? Coba saudara lihat satu ayat ya. Matius pasal 5 ayat 45. Kita baca sama-sama ayat ini. Matius 5 ayat 45. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saya ngomong gini langsung Bapak Ibu, kalau kita hanya stop berpuas karena sudah memiliki, menikmati hal-hal jasmani dari Tuhan, kenapa saya katakan berarti kita tidak jauh beda dengan orang di luar sana? Karena itu berkat jasmani itu masih sifatnya umum. Semua orang yang di luar Tuhan pun bisa miliki itu. Bahkan kadang mereka dapat melebihi kita jauh. Karena ayat ini ada berkat umum yang bisa dinikmati mau orang jahat mau orang baik. Dalam hal ini matahari. Matahari Tuhan ciptakan bukan hanya untuk orang Kristen. Semua orang di luar sana nikmati berkat yang Tuhan ciptakan, ya ini matahari. Semua manusia, semua makhluk yang ada di bumi ini menikmati sinar matahari. Hujan pun dinikmati oleh semua orang, baik jahat maupun yang baik. Jadi sekali lagi mari kita persoalkan. Jika kita stuck, kita berhenti, kita berpuas diri, hanya memiliki segala sesuatu yang sifatnya jasmani, bukannya salah, baik. Tapi saya mau sedikit membuka wawasan kita, mau berpikir lebih berani lagi untuk tidak berpuas hanya sampai di situ. Karena kita ini anak-anak perjanjian baru. Beda cara Tuhan mendidik kita. Tidak lagi sama seperti perjanjian lama. Nah, bagi Tuhan, kita yang hidup di zaman kasih karunia anugerah Tuhan ini, kita telah dipandang sebagai anak-anak yang dewasa. Apalagi kita yang sudah di dalam Kristus. Tuhan memandang kita sebagai anak-anak yang dewasa, dan cara Tuhan mendidik kita dan berkat yang Dia siapkan tidak lagi terbatas hanya untuk hal-hal yang sifatnya jasmani. Tapi yang Tuhan mau jasmani dan rohani. Nah, ini yang saya mau katakan. Ayo miliki, raih, nikmati berkat Tuhan secara menyeluruh. Jangan hanya setengah-setengah, menyeluruh dong. Amin. Menyeluruh dong.
Karena coba papa mama siapa yang nggak kecewa atau sakit hati buat anak-anak kita ya. Kita udah siapkan hidangan buat anak-anak kita. Ada soto Makassar, ada babi rica dan lain sebagainya. Datang pulang sekolah anak kita cuma minum teh putih, terus dia keluar bermain. Ayo, pasti kita teriak, balik makan. Dipaksa untuk kasih habis. Sama Tuhan. Cuman karena memang Tuhan gak berbicara lagi seperti zaman Daud, Musa dulu. Hai anakku, balik dulu makan baru kau pergi main. Gak ada lagi seperti itu. Cukup dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mencurahkan kerinduannya. Ini loh anakku, ini loh yang aku siapkan dan sediakan. Kamu harus nikmati ini. Kamu harus miliki ini, kamu harus raih ini. Sekali lagi orang tua mana coba yang gak sakit hati walaupun gak ngomong, gak kecewa. Sudah disiapkan makanan yang haut. Terus anak-anak kita pulang ganti baju gak makan langsung pergi main. Aduh, paling itu Om Budi langsung ngamuk. Chelsea balik sini makan dulu. Itu pasti ngamuk. Dan kadang-kadang kita orang tua walaupun kadang sudah kepingin makan karena enak, kita harus tunggu anak kita. Biar dingin kita tunggu dia pulang. Saudara, saya nggak tahu, saya temukan hal ini ketika saya belajar melihat ini. Demikian Allah Tuhan kita di sorga. Sekalipun kadang kita pergi main jauh, tinggalkan rumah, tinggalkan papa mama, kita main enak di luar sana, tetap papa mama tunggu sampai kapan ya anakku pulang untuk nikmati ini. Benar enggak? Itulah Tuhan kita. Dia selalu menantikan saudara dan saya untuk datang dan kembali nikmati berkat yang sudah dia siapkan dan sediakan. Contohlah perumpamaan bungsu si bungsu. Sulung stay di tempat, si bungsu keluyuran. Tapi ketika anaknya si bungsu ini pulang, walaupun sudah mengecewakan, bapaknya tetap memberikan yang terbaik. Ayo, kita renungkan hal ini. Tuhan mau kita nikmati seantero berkat yang dia sudah siapkan. Baik jasmani dan juga rohani. Tapi yang rohani ini meraihnya nggak mudah. Itu masalahnya. Masalahnya di situ. Kita kan maunya instan ya. Kita maunya instan. Tetapi ternyata bagi Tuhan itu nggak seinstan seperti yang kita pikirkan. Di dunia ini sebenarnya nggak ada yang instan. Kalau saudara perhatikan, sekalipun mie rebus itu ada tulisan mie instan, tapi tetap diproses. Enggak ketika kita buka bungkusnya langsung plung jadi mie, enggak. Kita harus masak air dulu kalau nggak ada air di dispenser atau di termos air. Harus masak. Dan untuk masak pun harus buat nyalakan kompor dan lain sebagainya. Mie kita tuangkan di wadah dan diseduh, tunggu beberapa menit, baru dinikmati. Jadi seinstan-instannya mie instan itu pun tidak instan. Apalagi kita anak Tuhan, yang Tuhan sudah siapkan berkat yang luar biasa. Tidak instan. Tapi ada langkah-langkah yang harus kita tempuh. Nah, jadi jemaat yang diberkati, saya mau menyingkat waktu. Sekali lagi, milikilah berkat Tuhan secara menyeluruh. Nah, berkat Tuhan secara menyeluruh itu seperti apa? Saya mau baca satu ayat ya, Galatia pasal 3 ayat 14. Galatia pasal 3 ayat 14. Kita baca sama-sama, 2, 3. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman
kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bapak Ibu, sebenarnya ayat ini memuat keseluruhan, memuat keseluruhan rencana Allah yang indah. Kalau saya kaitkan dengan konteks kita hari ini terkait berkat, dari ayat ini kita dapat melihat bahwa yang disediakan Tuhan bukan hanya berkat jasmani, tapi juga berkat rohani. Dan sayang kalau kita hanya terfokus kepada suatu berkat, tidak menyeluruh. Artinya itu yang Yesus ingatkan, untuk apa kita miliki segala sesuatu di kolong langit ini, tapi jiwa kita binasa. Benar enggak? Ini warning loh bagi kita. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham. Nah, perhatikan, kalau kita bicara Abraham itu konteks perjanjian lama. Melalui Abrahamlah segala rancangan skenario Allah yang besar itu atas bangsa Israel tergenapi. Bahkan dimensinya tembus sampai ke kita hari ini berkat Abraham itu. Tapi sayang, banyak orang Kristen di luar sana dan pendeta-pendeta yang gak bertanggung jawab menyempitkan makna berkat Abraham. Yang difokuskan berkat Abraham adalah hanya hal-hal yang Allah sediakan di zaman tentang berkat jasmani. Benar, kalau kita konteksnya bicara berkat Abraham dalam perjanjian lama adalah berkat-berkat jasmani untuk Israel. Tujuannya tadi saya sudah katakan, untuk membuat bangsa Israel jadi bangsa yang besar, dan oleh bangsa Israel Mesias itu harus lahir. Sehingga Allah mempersiapkan bangsa ini dengan segala keperluan yang dapat membuat bangsa ini kuat dan teguh menghadapi segala musuh yang ada di sekitar mereka. Nah, berkat Abraham itu kalau saudara lihat ya dalam ayat ini, saudara lihat dikaitkan dengan pengorbanan Kristus. Artinya apa? Berkat Abraham jangan kita batasi hanya berkat perjanjian lama, yaitu jasmani. Tapi oleh Abraham keselamatan itu juga berkumandang sampai kehidupan kita saat ini. Itu sebabnya Abraham Allah tempatkan sebagai bapa orang percaya, orang beriman. Artinya kita belajar dari iman Abraham. Untuk meraih tanah Kanaan sorgawi, kita harus punya iman yang militan seperti Abraham. Tidak peduli kondisi, tidak peduli tantangan, tidak peduli panas terik, tidak peduli hujan dan kedinginan, Abraham tetap berjalan untuk membuktikan bahwa dia cinta Tuhan. Nah, pengorbanan Kristus di kayu salib dikaitkan dengan Abraham. Saya mau langsung karena waktu nggak banyak. Artinya, kalau kita mau untuk supaya berkat itu sempurna utuh dalam hidup kita, milikilah iman seperti Abraham, yaitu iman dalam ketekunan, iman dalam ketaatan, melakukan kehendak Bapa, melakukan apa yang diinginkan Bapa, mau dalam segala situasi kondisi, sekalipun Ishak harus dikorbankan, Abraham taat dan setia. Kalau Abraham menempuh jarak untuk dari Ur Kasdim sampai ke tanah Kanaan, tapi kita menempuh kekekalan dari dunia sampai ke tanah Kanaan sorgawi, itu bagian kita. Dan ini nggak mudah. Ini harus ditempuh dengan kekristenan yang militan, kekristenan yang ekstrim, kekristenan yang sungguh-sungguh. Tantangan, goncangan, gesekan apapun, mataku sudah terlanjur tertuju di langit baru dan bumi baru. Tidak akan menggoncangkan imanku untuk sampai kepada tempat yang disediakan oleh Tuhan. Harus meraih berkat yang utuh. Saya tidak mau gagal di dunia ini hanya karena berkat yang sifatnya sementara. Saya butuh berkat yang sifatnya sementara. Saya butuh untuk supaya menunjang kehidupan, menunjang pelayanan, menunjang segala sesuatu untuk saya lebih dekat dengan Tuhan. Tapi berkat jasmani itu kita harus tempatkan dia sebagai hamba untuk supaya kita sampai kepada kehendak Tuhan yang indah di hadapan Tuhan itu sendiri. Harus sampai nikmati berkat di dalam kerajaan sorga.
Yang mau menikmati berkat secara utuh, kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Ya, saya mengajak kita hari ini untuk lebih giat lagi di dalam Tuhan. Raih berkat Tuhan secara utuh, menyeluruh. Jangan setengah-setengah. Karena Tuhan siapkan kita utuh adanya. Hidangan yang sudah disediakan Tuhan itu menyeluruh, utuh. Masa kita hanya mau makan satu jenis makanan menu yang Tuhan sudah siapkan? Tuhan mau tuh kita nikmati semua, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Harus menyeluruh, jangan setengah-setengah. Yang mau menyeluruh, mari sekali lagi kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Saudara boleh tutup Alkitab saudara.